Tapi ternyata bukan pisau. Di putusan akhirnya dibilang bukan pisau itu. Izin saudara. Demikian. Ya. Ya, ini kami protes ya. Ini nanya tapi motor, nanya motor. Ya, Karena terlalu lebar, Pak. Yang nggak izin ya, mulia. Saya kasih pertanyaan saya sebentar. Saya kasih tahu masalah keadilan. Jangan seolah-olah tidak ada saya di sini. Saya ke keadilan terakhir yang mulia. Di dalam peradilan penegakan hukum ini kan kita tidak hanya mengenal si pelaku atau tersangka, ya, saudara ahli. Ada juga korban. Taruhlah korban tipu gelap, korban penghinaan, fitnah, pencemaran nama baik. Mereka ini kan menunggu juga keadilan untuk dia. Apa keadilan untuk saya? Mereka datang ke penyidik. Saya ingin mengadukan ini. Saya ingin melaporkan saya ditipu. Saya ingin melaporkan barang saya dicuri. Sementara tidak ada perkembangan dari proses perkara itu karena adanya pengajuan pra peradilan yang berulang-ulang. Kira-kira bagaimana keadilan untuk si korban? Apakah ada keadilan untuk si korban di situ, saudara? Baik, sebenarnya tadi saya sudah jelaskan ya waktu ditanya sama termohon, tapi nggak apa-apa. Jadi pertama, korban itu sudah menguasakan kepada aparat penegak hukum. Dalam hal ini adalah polisi dan jaksa, penyidik dan jaksa penuntut umum. Nah, makanya marilah kita meningkatkan profesionalisme. Tetapi korban, kalau mau tanya saya, dia bisa melakukan tindakan lain, yaitu mengajukan gugatan perdata. Dia merasakan ditipu, uang dia diambil. Gugat perdata, jangan menunggu restitusi. Maksud saya begini, saudara, Ya. walaupun dia sudah terwakilkan oleh negara, kan keadilannya juga belum terpenuhi oleh dia karena terhalang oleh itu. Itu pertanyaan saya. Itu maksud dari pertanyaan saya. Baik. Walaupun memang dia sudah diwakili oleh negara, oleh jaksa yang akan menjadikan itu, ini kan terhalang ya, saudara ahli, terhalang pemeriksaan pokok ini. Makanya pertanyaan saya, apakah pra peradilan yang diajukan berulang-ulang itu bisa menimbulkan ketidakpastian hukum di dalam hukum acara negara pidana kita? Makanya saya belum selesai tadi menjawabnya, ya kan? Jadi begini, keadilan untuk korban, saya belum selesai. Tadi kan saya udah bilang, yang datang ke pengadilan itu bisa pencari keadilan, bisa pencari ketidakadilan, bisa ada orang yang hanya mau melakukan rekayasa, mengkriminalisasi. Kita nggak tahu, perkara perdata jadi pidana. Nah, jangan kita berpendapat bahwa ini harus keadilan untuk korban. Nanti dulu, korban itu cuma melapor. Dia mengatakan bahwa saya korban, saya merasa begini. Oke. Tapi dampaknya adalah si terlapor yang menjadi tersangka. Bisa ditahan, bisa dihukum. Harus dipahami, keadilan ini nantinya titik beratnya di mana? Equilibriumnya di mana? Equilibrium, ya, titiknya di mana? Kita nggak bisa dibilang bagaimana ini nasibnya orang. Nah, ada orang nasibnya perkaranya cuma membela diri, dikenakan pembunuhan 338 waktu itu. Bagaimana ini? Terus gimana itu udah mati orangnya? Nah, dia ngerampok, dia mau nalak, orang bela diri, dan dia mati kebetulan, habis darah. Jadi bukan karena pisaunya itu alat ini juga yang bawa adalah orang itu, terus dibuat seolah-olah wah ada pisau nganggur di mana, tapi ternyata bukan pisau. Di putusan akhirnya dibilang bukan pisau itu. Izin saudara. Demikian. Ya. Ya, ini kami protes ya. Ini nanya tapi motor, nanya motor. Ya, Karena terlalu lebar, Pak. Yang nggak izin ya, mulia. Saya kasih pertanyaan saya sebentar. Saya kasih tahu masalah keadilan. Jangan seolah-olah tidak ada saya di sini. Ya, tak usah bertengkar di sini, ngapain? Ada hakim yang saya sudah sering katakan, ahli itu tidak perlu diubah. Kalau jawabannya panjang, memang karakternya ahli itu menjawab panjang. Makanya di sini pertanyaan jadi sedikit karena jawabannya panjang-panjang. Saudara punya waktu masih banyak, cuman gara-gara nggak sabar jadi begini jadinya. Dia dengarkan saja. Kita sabar saja. Ya. Ini mulia, saya bisa ngomong? Apa? Saya tadi bertanya yang mulia, saya juga sudah
panjang lebar, tapi pertanyaan saya nggak dijawab yang mulia, hanya melebar kemana-mana. Jadi Saya kan juga bukan tidak peduli. Saudara juga sudah pertanyaan dijawab, tapi tidak juga didengar. Ada juga tadi begitu. Saya yang kemudian mengatakan sudah dijawab kok. Tapi ketika saudara tidak setuju dengan jawabannya, jangan kemudian begitu langsung yang begitu. Ya, itu akan menimbulkan perdebatan yang sebenarnya nggak perlu. Ya, waktu ini bisa kita manfaatkan untuk menggali sesuatu. Ahli memang begitu. Ya, artinya ahli punya preferensi tertentu. Mungkin tidak akan sependapat. Nanti ketika saudara mengajukan ahli, kebanyakan nggak sependapat akan di sini. Kalau kuasa pemohon bersikap seperti itu juga, perlakuan saya akan sama. Saya nggak pernah membeda-bedakan, gitu ya. Yang penting nggak usah bertengkar, nggak usah berdebat, nggak ada gunanya. Waktu saudara masih ada. Kalau ada pertanyaan silakan. itu pertanyaan saya yang mulia. Menurut saudara ahli, jawabannya seperti apa, saudara ahli? Itu tadi yang saya tanyakan. Tadi Apakah peradilan yang diajukan berulang-ulang bisa menimbulkan ketidakpastian hukum menurut saudara ahli? Itu aja pertanyaan tidak, saya. saya bilang tidak. Jadi baik, karena saya mau mengatakan kalau korban itu tadi dikatakan bagaimana dengan keadilan untuk korban, itulah yang saya jelaskan. Kita tidak mau melakukan prejudice siapa salah siapa benar. Ada azas praduga tak bersalah, makanya pra peradilan untuk memperoleh satu keadilan yang hakiki, dia perjuangan di sana. Kepastian hukumnya nanti setelah menjadi pokok perkara. Demikian. Masih ada pertanyaan? Cukup ya, mulia. Cukup, dari termohon sudah cukup? Cukup yang mulia. Cukup, ya baik. Nanti silahkan tanggal lagi dalam simpulan masing-masing ya. Baik, Terima kasih, Bro Ali. Terima kasih. Boleh meninggalkan ruang persidangan. baik, terima kasih yang mulia. Nanti lah, biar nggak selesai. Ya, sidang memang begitu ya. Kadang terbawa suasana dan sebagainya. Ya itulah gunanya saya digaji jadi hakim. Yang penting para pihak haknya dapat, itu ya, kewajibannya juga ada. Baik, kita akan lanjutkan sidang besok. Pembuktian dari termohon, apa yang akan diajukan Pak? Kira-kira kita akan atur waktu. Bukti surat dari termohon kira-kira berapa? 30. Dari turut termohon ada bukti surat? Tidak ada? Ada? Oke. Ada ahli yang mau diajukan? Oke. Kemungkinan besar ada berarti ya. Dari turut termohon? Tidak ada? Baik, mudah-mudahan besok tidak terlalu lama ya. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.